Saudara-saudari pencinta ilmu pengetahuan yang saya kasihi, kesempatan ini lanjut part 2 untuk tema filsafat. Ya, kemarin saya sudah singgung soal filsafat itu sangat menarik. Nah, hari ini saya lanjut ke part 2, why philosophy is so interesting. Alasan yang berikut sangat menariknya filsafat itu adalah soal membangun atau filsafat itu mampu mengkonstruk pemikiran kita, ya, konsep berpikir kita untuk menjadi bagus, ya, menjadi logis, ya, menjadi kritis dan bisa diterima oleh insan pencinta ilmu pengetahuan, ya. Nah, di dalam filsafat satu hal yang menarik adalah bahwa secara umum orang melihat kebenaran itu harus faktual, ya. Kebenaran itu harus faktual, atau di dalam filsafat juga ada istilah, ya, adequatio res et intellectus, ya. Jadi kebenaran itu persesuaian antara pernyataan dan kenyataan, ya. Dan kebenaran yang dipahami oleh semua orang itu kebenaran yang secara faktual, ya. Jadi yang benar itu ya secara fakta atau kenyataannya seperti itu, ya. Sementara di dalam filsafat kebenaran itu justru dia ada dua, ya. Kebenaran itu kebenaran itu ada tiga. Kebenaran itu ada tiga. Sedangkan nanti saya kasih contoh itu ada dua kebenaran di situ. Tapi kebenaran di dalam filsafat itu ada tiga, ya. Jadi ada kebenaran epistemologis, ya. Lalu ada kebenaran ontologis dan ada kebenaran aksiologis, ya. Itu kebenaran di dalam filsafat, ya. Jadi kebenaran secara epistemologis, ya, itu kebenaran yang dipahami atau diterima secara ilmu pengetahuan, ya, secara episteme, ya. Jadi itu kebenaran epistemologis. Secara ilmu pengetahuan, secara ilmu, secara teori dia benar. Atau juga kita katakan kebenaran logis, ya, kebenaran logik misalnya, ya, secara logika dia benar, secara ilmu logika dia benar, ya. Nah, sedangkan yang kebenaran secara ontologis itu kebenaran, ya, yang di dalam dirinya, ya, kebenaran yang pada hakikatnya itu dia benar, ya. Jadi kebenaran yang sifatnya itu secara prinsip itu diakui, kebenaran yang secara substansif diakui, kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sifatnya ontologis, ya. Sedangkan yang berikut adalah kebenaran aksiologis, itu kebenaran yang ditinjau dari aspek ilmu, ya. Kebenaran yang ditinjau dari kebenaran ditinjau dari aspek nilai, maksud saya, ya, dari nilai, aspek nilai. Jadi secara nilai bisa diterima kebenaran itu. Nah, itu kebenaran yang aksiologis, ya. Jadi saya tambahkan lagi bahwa tadi kebenaran ontologis itu secara hakiki dia benar, ya. Karena memang ontologis itu dia berbicara tentang yang ada, ya, yang ada,
ya. Jadi kebenaran yang ada, kebenaran yang secara hakiki dia ada. Nah, itu kebenaran ontologis, ya. Baik, sedangkan yang saya mau kasih contoh kesempatan ini adalah bahwa menarik belajar filsafat itu kita bisa mengetahui antara kebenaran pada tataran logis atau epistemologis tadi dengan kebenaran faktual, ya, kebenaran faktual atau kebenaran yang dipahami setelah diindrai, ya, setelah diindrai. Nah, atau secara empirik dia benar, kebenaran secara empirik, ya. Saya kasih contoh, misalnya kita menggunakan hukum logika, ya, untuk mengkonstruk pemikiran kita sampai pada titik kita mencapai suatu kebenaran tadi. Nah, secara ilmu logika itu dia benar, tetapi secara faktual mungkin tidak benar, ya. Tapi di dalam filsafat, ya, itu secara hukum logika itu kita harus akui bahwa secara hukum logika, secara ilmu, secara epistemologis itu benar. Ya, lanjut lagi ya, tadi off sedikit. Ya, saya kasih contoh secara hukum logika, ya, ada premis mayor, premis minor, ya. Lalu kita mengambil satu konklusi, ya. Nah, ini kita menggunakan penalaran deduktif, ya. Nah, jadi contohnya, semua yang makan pisang, ya, yang suka makan pisang adalah monyet. Ani suka makan pisang, maka konklusinya Ani adalah monyet. Nah, ini kita lihat, ya. Dari ini kita lihat secara deduktif, dan ini logika silogisme, ya. Silogisme, logika silogismenya Aristoteles. Nah, yang suka makan pisang adalah monyet. Ani suka makan pisang, maka Ani adalah monyet. Nah, secara hukum logika dia benar, ya. Jadi dia masuk dalam tataran kebenaran epistemologis. Tetapi secara faktual Ani manusia, Ani bukan monyet, ya. Jadi secara faktual salah, karena kenyataannya Ani adalah manusia, seorang gadis, seorang manusia, bukan monyet, ya. Misalnya seperti itu, ya. Atau juga kita lihat contoh lain, ya, kita lihat contoh lain yang suka akan dunia gelap itu dikategorikan orang jahat, ya. Albert suka dunia gelap, ya, maka Albert adalah orang jahat. Nah, ini secara hukum logika, secara epistemologis, kebenaran epistemologis, ya, sah, dia benar. Tapi kenyataannya bisa jadi Albert orang baik, hanya dia suka dunia gelap, tapi dia mungkin hanya untuk rekreasi, ya. Dia bukan orang jahat. Jadi itu menarik di situ, ya. Nah, penalaran deduktif, khususnya silogisme ini yang banyak ketika orang hukum belajar filsafat, maka atau dia belajar filsafat hukum dan masuk filsafat ini, ya, logika, khususnya deduktif, silogismenya Aristoteles, maka dia akan punya penalaran yang sangat bagus, ya. Kerangka berpikir dia bagus, dia akan membela, dan dia bisa sangat banyak memenangkan perkara nanti. Maka filsafat itu sangat menarik, ya. Oke, nanti kita akan lanjut bahas lebih jauh lagi tentang filsafat. Thank you.